Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian dalam Renungan Harian dari HKBP Lubuk Baca. Hari ini Selasa 14 September 2021. Tuhan kiranya senantiasa menyertai kita dan memenuhi hati kita semua dengan sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang setia memelihara hidup kami, Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan kemurahan hatimu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, membuka hati setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Biar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terpuji Engkau, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kehidupan orang percaya tidak akan pernah terlepas dari berbagai persoalan, dari banyak hal yang bisa saja menekan iman kita, seperti layaknya musuh yang selalu berusaha untuk menyerang kita dari segala penjuru. Kedekatan kita kepada Tuhan tidak menjamin bahwa itu akan membuat kita terbebas dari orang-orang yang menganggap kita sebagai musuh, orang yang membenci kita. Hidup di dalam Tuhan tidak menjamin membuat semua orang akan suka, senang terhadap kita. Meskipun mungkin kita berpikir sebagai orang yang
percaya yang harus hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Dan kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan hal yang terbaik yang kita bisa sebagai bukti bahwa kita hidup beriman kepada Tuhan. Namun itu tidak menjamin semua orang akan menerima kita. Semua orang akan menghargai kita. Semua orang akan mau simpatik dengan apa yang sudah kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bisa saja menerima penolakan. Kita bisa saja menerima sikap yang bermusuhan dari orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana halnya Raja Daud mengalami hal yang serupa. Kita tahu Raja Daud orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan kedekatannya dengan Tuhan itu ditunjukkannya lewat begitu banyak mazmur-mazmur yang sudah dia kubah sebagai ungkapan imannya yang begitu dalam terhadap Tuhan. Tapi kisah hidup Daud membuktikan bagaimana dia orang yang begitu dekat dengan Tuhan tetap mengalami begitu banyak pergumulan. Daud dimusuhi oleh Saul karena Saul tidak bisa menerima Daud akan menggantikannya sebagai seorang raja. Meskipun Tuhan sendiri yang memilih Daud untuk menggantikan Saul. Daud juga menderita bukan hanya dari Saul, tapi dia juga begitu menderita dengan sikap orang-orang di sekitarnya yang mengkhianatinya. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, Daud begitu banyak mengalami penderitaan. Dan sampai suatu ketika dia menumpahkan penderitaannya dengan tangis di hadapan Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-9 dikatakan, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Itu mau menunjukkan betapa Daud telah menumpahkan seluruh penderitaannya dengan derayan air mata tangisan di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita mungkin sedang tertekan oleh berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, mari seperti Daud yang menangis di hadapan Allah, yang menumpahkan seluruh persoalannya di hadapan Allah, kita belajar melakukannya. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, kita menumpahkan semua isi hati kita, rasa sakit, rasa tertekan, kegundahan hati kita. Di sana kita mau menyatakan bahwa Tuhan mengerti isi hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memahami semua persoalan kita dan sanggup untuk mengatasi, menyelesaikan semua persoalan yang kita alami. Dan ketika kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rasa sakit, penderitaan yang kita rasakan itu akan membuat kita merasakan bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Kita akan merasakan rasa aman berada di dekat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa mengatur pikiran orang terhadap kita. Kita tidak bisa menghambat pikiran-pikiran orang yang berpikiran negatif tentang kita, yang menuduhkan hal-hal yang jahat tentang kita, yang membenci kita. Orang lain bebas berpikiran tentang kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, meskipun orang membenci kita, memiliki pikiran-pikiran yang jahat terhadap kita, ingatlah kita dapat mencegah sikap mereka itu, tindakan mereka itu untuk tidak merusak hidup kita, untuk tidak menghancurkan hati kita, untuk tidak merusak kehidupan kita, tidak mencuri sukacita kita, tidak mencuri semangat kita. Kita dapat menghambat itu.
ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, ketika kita percayakan semua ke dalam tangan Tuhan, seluruh persoalan, biarkan orang membenci, biarkan orang memiliki pikiran-pikiran yang jahat terhadap kita, biarkan orang melakukan hal-hal yang mungkin itu benar-benar sebuah tindakan yang akan mempermalukan kita di depan banyak orang. Tapi ingatlah, selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita hidup bersama Tuhan di dalam kebenarannya, di dalam keadilannya, percayalah, semua itu tidak akan pernah merusak kita. Semua itu tidak akan mampu untuk melemahkan kita dan mengambil sukacita kita. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita belajar seperti Daud. Kita serahkan seluruh pergumulan kita, seluruh rasa khawatir kita, sampai kita akan mampu berkata seperti apa yang telah dikatakan oleh Daud tadi. Apa yang akan dilakukan orang terhadap manusia terhadap aku? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita bukan mau menantang, tetapi pernyataan itu mau mengungkapkan Tuhan bersamaku, Tuhan membelaku, Tuhan akan menolongku. Dan semua apa yang dilakukan oleh orang lain yang menganggap kita sebagai musuh tidak akan pernah mampu merusak hidup kita. Bahkan penderitaan, persoalan apapun yang saat ini tengah terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah mampu merusak kita, baik penyakit yang tengah kita alami, baik segala pergumulan kehidupan yang tengah kita alami, baik semua kesulitan-kesulitan yang tengah terjadi dalam hidup kita saat ini, itu tidak akan pernah membuat kita hancur selama kita terus hidup percaya kepada Tuhan, pembela kita, penolong kita. Mari terus percaya, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang menolong kami pada saat ini, supaya kami belajar untuk lebih sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan seluruh pergumulan hidup kami. Dan apapun Tuhan yang terjadi di sekeliling kami, yang sering kali itu mau menekan kehidupan kami, mau merenggut sukacita kami, kekuatan kami. Kami datang ke hadapan-Mu seperti Daud yang menumpahkan seluruh penderitaannya, bahkan air matanya tumpah di hadapan-Mu. Demikian juga kami Tuhan, kami datang memohon pertolongan Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tetap kuat dalam menghadapi semua persoalan yang datang dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini tengah mendengarkan firman-Mu ini. Biar setiap mereka yang sedang bergumul dengan penyakit, biarlah Engkau Tuhan memberi mereka kekuatan, sehingga mereka mampu Tuhan berkemenangan mengalahkan setiap penderitaan, sakit penyakit yang ada dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan juga menolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin tengah bergumul dengan hubungan mereka dengan sesamanya Tuhan. Biarlah setiap mereka benar-benar boleh belajar mengampuni, mengasihi seperti Tuhan yang telah lebih dulu menyatakan itu kepada kami. Berkati setiap anak-anak-Mu siapapun, dimanapun mereka masing-masing yang tengah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu beroleh kekuatan baru, datang kepadamu menyerahkan seluruh hidupnya. Dan Tuhan benar-benar memberikan kemenangan bagi kami semua anak-anak-Mu yang hidup mempercayakan seluruh persoalan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpuji Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami akan terus menghimbau kita semua, kita masih tetap dalam pergumulan menghadapi pandemi ini. Mari jaga kesehatan kita masing-masing dengan terus berdisiplin untuk mengikuti semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa.